Selama satu dekade terakhir, kita sering mendengar narasi bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan, bahwa reformasi tetap hidup, bahwa sistem semakin kuat. Tapi hari ini, kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat data secara jujur. Karena dalam isu korupsi, yang paling berbahaya bukan hanya praktiknya, tetapi juga ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Saya Ferdian Yazid dalam Insight Transparency International Indonesia. Transparency International baru saja merilis Corruption Perception Index tahun 2025. Indeks global yang selama hampir 30 tahun menjadi salah satu barometer utama untuk membaca seberapa bersih atau korup sektor publik sebuah negara. Dan hasil untuk Indonesia tidak menggembirakan. Skor Indonesia tahun 2025 berada di angka 34 dan peringkat 109 dunia. Tahun sebelumnya, 2024, skor kita masih di angka 37 dengan peringkat 99. Artinya, hanya dalam satu tahun, kita kehilangan 3 poin dan turun 10 peringkat. Dalam skala 0 sampai 100, di mana 0 sangat korup dan 100 sangat bersih, angka 34 bukan sekedar statistik, ia adalah alarm. Mari kita putar balik 10 tahun ke belakang. Pada 2015, skor Indonesia berada di angka 36, lalu perlahan naik 37, 38, hingga sempat menyentuh 40 pada 2019. Saat itu ada optimisme, ada keyakinan bahwa reformasi kelembagaan, penguatan KPK, dan perbaikan tata kelola mulai menunjukkan hasil. Namun setelah itu, grafik berubah arah. Sejak 2020, skor stagnan, lalu menurun. Dan kini di 2025, kita kembali di angka 34, lebih rendah dari satu dekade yang lalu. Artinya dalam 10 tahun, kita tidak benar-benar bergerak maju, kita berputar, dan kini justru mundur. Secara global, rata-rata skor dunia berada di angka 42. Di kawasan Asia Pasifik, rata-ratanya 45. Indonesia, 34. Dalam konteks ASEAN, kita masih tertinggal jauh dari Singapura dan bahkan kalah kompetitif dibanding beberapa negara tetangga yang melakukan reformasi tata kelola secara konsisten. CPI 2025 juga menunjukkan korelasi kuat antara tingkat demokrasi dan korupsi. Negara dengan demokrasi kuat memiliki skor CPI rata-rata 71, demokrasi cacat 47, dan rezim non-demokratis hanya 32. Dan kita berada di angka 34. Angka ini bukan hanya soal korupsi, ini juga soal kualitas demokrasi. Dalam rilis resmi Transparency International Indonesia tahun ini, penurunan CPI tidak dilepaskan dari 2 faktor kunci, yaitu menyempitnya kebebasan sipil dan melemahnya akses terhadap keadilan. Negara dengan ruang sipil terbuka memiliki rata-rata skor CPI 68. Namun, ketika ruang sipil menyempit, obstructed, repressed, bahkan tertutup, skornya jatuh ke 38, 32, hingga 30. Korelasi ini jelas. Ketika kritik dibatasi, ketika jurnalis ditekan, ketika aktivis dikriminalisasi, dan juga ketika oposisi melemah, maka kontrol terhadap kekuasaan pun ikut melemah. Dan ketika kontrol melemah, korupsi menemukan ruangnya. CPI bukan sekedar persepsi publik umum. Ia disusun dari 13 sumber data internasional. Ada World Justice Project, Varieties of Democracy, Economist Intelligence Unit, IMD Competitiveness Yearbook, dan lainnya. Yang dinilai antara lain, apakah pejabat menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, apakah konflik kepentingan dan nepotisme dikendalikan, apakah transparansi anggaran bisa berjalan secara efektif, dan apakah penuntutan terhadap pejabat yang korup juga efektif. Dan pesan yang muncul dari berbagai sumber itu konsisten, ada kemunduran dalam kualitas pengawasan,
dan integritas sektor publik. Rekomendasinya pun tegas, memulihkan akses terhadap keadilan, merawat demokrasi dan kebebasan sipil, mengembalikan independensi dan kewenangan lembaga pengawas kekuasaan, karena tanpa pengawasan yang kuat, baik di parlemen, lembaga audit, pengadilan, maupun lembaga anti korupsi, korupsi tidak akan surut. 10 tahun dari 2015 hingga 2025, yang kita hadapi hari ini bukan sekedar soal aturan. Yang kita hadapi adalah soal konsistensi, keberanian politik, dan kualitas pengawasan. Skor 34 adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Ini bukan hanya tentang berapa banyak kebijakan yang dibuat, ini tentang apakah kebijakan itu dijalankan dengan integritas. Ini tentang apakah lembaga pengawas diberi ruang dan independensi. Ini tentang apakah warga bisa bersuara tanpa takut. Karena data CPI 2025 menunjukkan satu hal yang jelas. Ketika demokrasi melemah dan ruang sipil menyempit, pemberantasan korupsi ikut tergerus. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kita ingin lawan korupsi? Pertanyaannya adalah, apakah kita siap memperkuat kembali fondasi demokrasi, akses keadilan, dan penguasaan kekuasaan yang menjadi prasyarat utama melawan korupsi? Jika tidak, maka angka 34 bukanlah akhir. Ia bisa menjadi awal dari kemunduran yang lebih dalam.